Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pasti luar biasa baik ya. Kak Lastri berharap adik-adik sukacita hari ini, sehat dan luar biasa baik. Karena kita hari ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita juga akan mendengarkan cerita dari kakak Layan hari ini. Nah adik-adik, Kakak mau nanya nih, seperti biasa, udah dipersiapkan belum? Alkitab, Kidung Ceria, dan juga persembahan adik-adik? Sudah? Kalau sudah, Kak Lastri anjungkan jempol. Berarti adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Jangan bersedih ya, walaupun kita masih beribadah secara daring, kita harus tetap sukacita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti biasa, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, mari kita buka Kidung Ceria kita nomor 149. Kidung Ceria nomor 149 dengan judul Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Kita menyanyikan ayat 1 saja tapi sebanyak 2 kali ya adik-adik. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita bernyanyi bersama-sama sambil bangkit berdiri. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak Layan. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami, walaupun kami saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami Tuhan tidak menghilangkan rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama kakak Layan dan juga teman-teman kami di IMPA Tuhan. Bapa, kami ingin mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjalankan atau mengikuti ibadah IHMP pada pagi hari ini, dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan melalui kakak Layan. Tuhan kiranya berkati kami, urapi kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga dapat melakukan firman-Mu itu dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan
tangan pimpinan Tuhan. Bapa, jauhkanlah suara-suara yang dapat mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat konsentrasi dan fokus dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga kakak layan yang akan membawakan firman. Biarlah Tuhan mengurapi kakak layan agar dapat menyampaikan firman dengan baik kepada kami, adik-adik layan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, Kak Dita minta adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Perikop bacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Dibuka Alkitabnya dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, Kak Dita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Dengan terang judul, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian bacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali adik-adik. Ya, adik-adik, perikop bacaan kita hari ini mau menceritakan tentang Allah yang ingin menyampaikan beberapa pesan kepada bangsa Israel. Jadi di sini diceritakan bahwa setelah 3 bulan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, akhirnya mereka tiba di Gunung Sinai. Adik-adik pasti ingat ya, Gunung Sinai ini tempat apa? Iya, Gunung Sinai ini adalah tempat di mana Allah lewat perantaraan Musa memberikan 10 perintah untuk bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Dan ketika mereka sudah tiba di Gunung Sinai, Musa langsung naik ke puncak gunung untuk bertemu dengan Allah. Dan kemudian Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan beberapa pesan untuk bangsa Israel. Pesannya apa aja? Yang pertama, Musa diperintahkan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah lah yang sudah berperang melawan bangsa Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan kemudian setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah jugalah yang menyertai mereka dan menuntun mereka selama perjalanan di gurun pasir sampai akhirnya mereka boleh tiba di Gunung Sinai. Kemudian pesan yang kedua adalah Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, yaitu jika bangsa Israel mau taat kepada Allah, mau berpegang teguh pada hukum-hukumnya, dan mau selalu melakukan firman-Nya, maka Allah akan memberkati bangsa Israel. Bahkan Allah akan menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangannya. Nah adik-adik, pesan yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel itu tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel aja. Tidak hanya Allah ingin sampaikan kepada bangsa Israel aja, tapi pesan itu juga ingin Allah sampaikan kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Maka dari itu lewat perikop bacaan kita hari ini,
ada beberapa hal yang mau diingatkan kepada kita. Yang pertama, Allah yang kita kenal ini adalah Allah yang Maha Pengasih. Kasihnya Allah itu nyata lewat setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya apa Kak kalau Allah itu Maha Pengasih? Buktinya adalah Tuhan masih menyertai dan memelihara kehidupan adik-adik dan keluarganya adik-adik dan menyertai kehidupan kita semua. Buktinya di tengah pandemi yang sudah kita jalani selama lebih dari 2 tahun ini, Allah masih tetap memberikan kita kesehatan, papa mama masih bisa bekerja, terus adik-adik juga masih bisa bersekolah dan masih banyak berkat Tuhan yang lainnya yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Itu semua bukti bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengasih. Kemudian hal kedua yang mau diingatkan kepada kita adalah kasih dan berkatnya Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Nah, ini yang perlu adik-adik ingat. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau selalu merasakan kasih dan berkatnya Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus selalu taat kepada Allah. Kita harus selalu dengar-dengaran akan firman Allah dan selalu mau melakukan firman Allah. Kemudian ketaatan kepada Allah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tawar gitu ya. Misalnya, aku mau taat sama Allah kalau aku lagi terima banyak berkat dari Allah. Atau aku mau taat sama Allah kalau hatiku lagi senang aja, kalau moodku lagi bagus aja. Nggak bisa seperti itu ya adik-adik ya. Kalau kita mau selalu merasakan kasih dan berkatnya Allah itu, maka ketaatan adalah hal yang harus kita lakukan. Masa iya kita cuma mau terima berkatnya Tuhan aja, mau terima yang baik-baik aja dari Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nggak bisa seperti itu. Sama seperti pesan yang sudah Allah sampaikan kepada bangsa Israel di perikop bacaan kita hari ini. Allah sudah memberikan banyak kebaikan untuk bangsa Israel. Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, terus selama di padang gurun juga bangsa Israel nggak pernah kesusahan, nggak pernah kelaparan. Allah tetap menyertai bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Dan kemudian Allah meminta supaya bangsa Israel ini selalu taat sama Allah. Hal itu juga yang Allah minta dalam kehidupan kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Jadi nggak bisa ya dipisahkan untuk berkatnya Tuhan dipisah dari ketaatan, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita memang mau menerima berkatnya Tuhan, maka ketaatan adalah hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian hal ketiga yang mau diingatkan kepada kita adalah kasih dan kebaikan dari Allah yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita harus bisa kita bagikan kepada orang lain, harus bisa kita salurkan kepada orang lain. Kenapa? Yang pertama, karena itu adalah salah satu ungkapan syukur kita atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua adalah supaya lebih banyak orang yang bisa merasakan kasih Allah lewat apa yang kita lakukan, baik itu lewat tutur kata kita, lewat ucapan kita, maupun lewat perbuatan kita. Jadi itu ya adik-adik apa yang bisa kita pelajari dari perikop bacaan kita hari ini. Kalau kita selalu mau merasakan kasih dan berkat Tuhan, maka ada hal yang harus selalu kita lakukan, yaitu harus selalu taat kepada Allah. Demikian cerita Kak Dita untuk minggu ini. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ingat, firman yang sudah kita dengar tadi jangan hanya didengar saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa terang bagi sekitar kita. Mari adik-adik, kita buka kidung ceria kita dari nomor 269 dengan judul Tinggallah dalam Yesus. Kidung ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Kita akan nyanyikan ayat 1 saja. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita nyanyikan bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan.
Ya, adik-adik, tadi kita sudah merespon firman yang kita dengarkan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Artinya sebentar lagi ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita berpisah, Kak Dita mau ngajak adik-adik untuk berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Ajarkan kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan dan selalu mau melakukan firman Tuhan. Ajarkan kami juga untuk selalu peduli dan mau menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, saat ini kami belum lepas dari pandemi. Di tengah munculnya varian virus yang baru, kiranya Tuhan tetap melindungi kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Ingatkan kami untuk selalu menjaga diri dan menjaga orang-orang di sekitar kami dengan selalu taat untuk melakukan protokol kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga seluruh tenaga medis untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tuhan, tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh berguna untuk pelayanan kasih dan juga digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami akan kembali di dalam kegiatan belajar mengajar kami dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing, Tuhan yang berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti tentang pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Dan Tuhan pertemukan kami kembali dengan Kakak Layan di dalam IMPA minggu depan. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan segala kegiatan kami, segala kehidupan kami dan aktivitas kami di sepanjang hari ini dan juga selama 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan berkati.